Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo semuanya, kembali lagi di Podium, podcast gizi untuk muda-mudi dan milenial bersama aku Ica dan Kak Amabel. Selamat pagi, siang, dan malam buat kalian lagi nontonin podcast kita sekarang. Nah, kali ini kita bahasannya seru banget loh, Cak. Wah, topik apa tuh Kak yang kita bahas kali ini? Hari ini kita bakal bahas tentang pentingnya air putih bagi kesehatan tubuh. Nah, yang kayak kita ketahui aja nih, Cak. Sekarang tuh orang tuh suka pada males minum air putih. Pasti minumnya entah es teh, kopi, sama yang lagi booming banget nih, boba. Ya, kayak gitulah minumannya. Oh, makanya nih Kak, kita undang narasumber kita yang super kece, berpengalaman, dan juga semua pasti tahu nih, siapa lagi kalau bukan Bapak Khairul Anwar SGZ MSI. Halo Bapak. Halo, Pak. Apa kabar nih, Pak? Halo Mbak Amabel, Mbak Aliza, Alhamdulillah sehat. Gimana kabar? Alhamdulillah sehat, Pak. Seperti yang kita ketahui nih Pak, manfaat air putih itu kan banyak ya buat kesehatan. Nah, mungkin beberapa orang masih banyak belum tahu tentang apa sih manfaat dari air putih itu Pak. Boleh minta penjelasannya Pak? Baik, terima kasih Mbak Elisa, Mbak Amabel ya. Jadi benar sekali, saya sangat setuju bahwa mengkonsumsi air putih ini sangat penting sekali ya untuk kita semua ya. Apalagi ketika aktivitas kita itu banyak dan banyak mengeluarkan cairan dari tubuh kita. Nah, apa sih fungsi air ya di dalam tubuh kita? Ada banyak sekali, cuman secara umum bahwa air ini sangat penting untuk metabolisme tubuh kita. Itu yang pertama tuh Mbak Lisa, Mbak Amabile. Artinya apa? Bahwa ketika kita kalau ingin metabolisme tubuh kita berjalan dengan baik, maka cukuplah minum air putih. Apa contoh metabolismenya? Yang pertama, kalau bahasanya itu air itu berfungsi untuk membantu dalam reaksi-reaksi di dalam sel atau metabolisme yang ada di dalam sel tubuh. Yang kedua, air itu juga membantu dalam meregulasi atau mengatur suhu tubuh kita. Jadi biasanya kalau misalkan nih kita lagi suhunya agak tinggi, biasanya kalau kita mengkonsumsi air yang cukup akan terjaga suhu ke suhu normal kita. Lalu fungsi selanjutnya adalah mempertahankan ya atau menjaga volume dari darah. Ya bayangkan kalau kita kurang cairan ya, bagaimana nanti volume darah kita yang sebenarnya kita perlukan setiap hari untuk fungsi-fungsi kita. Dan yang tidak kalah penting ya, air itu juga berfungsi ya di dalam tubuh itu nanti untuk mentransport zat gizi yang ada dalam tubuh dan juga berperan di dalam pencernaan, penyerapan, dan juga bahkan ada sistem ekskresi atau pengeluaran zat-zat racun di dalam tubuh kita. Seperti itu fungsi-fungsi daripada air untuk tubuh kita, Mbak Elisa. Dan perlu digarisbawahi ya, bahwa untuk orang dewasa yang sehat nih ya, itu bisa hidup hanya 10 hari ya tanpa air. Dan untuk anak-anak itu hanya sekitar 5 hari. Yang mana kalau seseorang itu tanpa makanan itu bisa hidup beberapa minggu. Artinya bahwa air ini sangat penting dalam kebutuhan kita untuk menjaga kesehatan kita sehari-hari. Itu fungsi daripada air, Mbak Elisa, Mbak Amabel. Oh, begitu ya Pak. Jadi fungsi dari air itu sendiri adalah untuk metabolisme sel, regulasi suhu tubuh, mempertahankan volume darah, serta mentransport zat gizi. Serta Pak, yang paling penting ya Pak, untuk tanpa air orang dewasa itu hanya 10 hari, sedangkan anak-anak tanpa air itu hanya bertahan 5 hari ya Pak. Wah, sangat penting sekali berarti air putih ini Pak bagi kehidupan kita. Iya, benar sekali. Nah, tadi kita udah ngomongin manfaatnya nih, Pak. Sekarang saya mau nanya, kalau untuk jumlah konsumsi air putih yang dianjurkan itu baiknya berapa banyak ya, Pak, kalau dalam sehari? Ya, ini benar ya. Pertanyaan sering ditanyakan adalah ketika kita sudah bilang bahwa air itu penting, lalu berapa banyak kita harus mengkonsumsi ya atau harus minum? Jadi secara umum begini, kalau misalkan dihitung secara rata-rata, dalam sehari kita minimal bisa minum paling tidak 2 liter. Kalau 2 liter itu
bahasa kita tuh ada 8 gelas gitu Mbak Amabel, Mbak Elisa. Tetapi setiap orang itu punya aktivitas yang variasi, yang mana secara kebutuhannya bisa berbeda juga. Contoh misalkan untuk orang-orang yang bekerja, yang nanti dampaknya bisa banyak mengeluarkan cairan. Contoh misalnya kayak atlet gitu ya, atau orang-orang pekerja keras yang terpapar panas, maka kemungkinan ya cairan yang keluar dari tubuh mereka akan lebih tinggi. Dampaknya apa? Konsumsi air itu akan lebih tinggi dibanding orang yang memang secara aktivitas itu lebih ringan. Jadi rata-rata sekitar 2 liter atau 8 gelas dan tergantung tingkat aktivitasnya. Nah, selain itu juga tergantung usia. Karena memang untuk usia anak kecil, untuk anak orang dewasa, dan untuk lansia itu secara umum disesuaikan dengan usianya jumlahnya. Jadi itu yang menjadi perhatian, tapi secara umum kalau dibilang rata-rata paling tidak 8 gelas sehari itu harus terpenuhi. Begitu Mbak Amabel. Baik Pak, berarti sebenarnya secara umum itu minimal kita harus minum tuh 2 liter atau setara dengan 8 gelas ya Pak sehari. Nah, tapi tergantung juga sama usia dan faktor aktivitasnya. Gitu ya Pak? Betul sekali ya. Jadi jangan lupa ya Mbak Amabel, Mbak Lisa minum dengan jumlah yang cukup ya. Siap Pak. Siap itu Pak. Baiklah Pak. Pada saat ini tuh kan Pak banyak orang tuh yang nanya-nanya kayak ada nggak sih Pak waktu tertentu untuk minum air putih? Misalnya tuh pas bangun tidur tuh kita minumnya berapa gelas, terus abis makan itu berapa gelas, dan sebelum tidur dan yang lain-lainnya gitu Pak. Ada takaran tersendiri nggak sih Pak? Minta penjelasannya dong Pak. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan menarik. Jadi misalkan nih kalau kita hitunglah rata-rata tadi 8 gelas gitu ya. Kapan kita harus minum? Ya itu kan pertanyaannya. Apakah 8 gelas langsung diminum pagi hari 8 gelas? Itu kan sangat tidak nyaman karena nanti kan perut itu juga akan terasa kalau bahasanya itu begah gitu ya, kembung gitu ya. Sehingga memang harus ada pengaturan jadwal yang rutin. Bagaimana tata caranya? Pertama, diusahakan minum itu sesering mungkin sebisa kita. Jadi jangan sampai kita menunggu haus. Karena sebenarnya kalau kita haus itu tanda bahwa kita sudah kekurangan cairan. Jadi kalau kita memang sempat minum, maka minumlah untuk air putih itu. Apalagi kalau kita kondisinya melakukan aktivitas dan aktivitas itu menyebabkan kekurangan cairan, maka segeralah minum. Jadi memang biasanya kalau minum itu ya kadang-kadang orang bangun tidur itu sebaiknya minum ya, karena itu kan untuk merefreshing badan kita juga. Dan kalau mau biasanya kalau ada orang yang ada treatment gitu ya untuk memperkecil ya porsi yang dimakan, biasanya ada minum sebelum makan, tetapi kalau tidak ada seperti itu minumnya setelah makan, karena kan minum setelah makan juga membantu biar terasa nyaman. Kalau bahasanya itu nggak seret gitu ya. Cuman yang jelas adalah tidak ada waktu khusus, tetapi kalau bisa sesering mungkin jangan menunggu haus ya, dan diusahakan jumlahnya sesuai dengan kebutuhan yang kita punya. Jadi semakin banyak resiko kehilangan cairan, maka semakin banyak yang kita minum dan semakin sering kita minum. Begitu Mbak Lisa. Jadi mungkin kayak kita nih sekarang lagi podcast gitu ya, lagi di podium. Ya kalau memang pas ngomong kok haus, ya minum saja gitu. Jadi jangan menunggu sampai podcastnya selesai. Karena nanti kan malah hausnya berlebihan. Begitu Mbak Elisa. Baik Pak, berarti teman-teman kita tuh harus minum sesering mungkin ya. Jangan tunggu haus dulu kita baru minum gitu. Baik Pak. Saya mau nanya nih Pak, kan ada ya beberapa orang tuh yang kurang peduli sama pentingnya konsumsi air putih. Nah, apa aja sih Pak efek yang ditimbulkan kalau kebutuhan air putih dalam tubuh kita itu nggak tercukupi? Ya, baik. Jadi ini menarik ya. Menariknya itu begini, Mbak Amabel. Ketika seseorang itu merasa bahwa dia cukup minum airnya, jadi kadang-kadang ngelupain bahwa dia nantilah nanti. Padahal secara tidak sadar bahwa seseorang itu bisa jadi mengalami dehidrasi. Apa itu dehidrasi? Kalau bahasa singkatnya dehidrasi itu kurang cairan. Jumlah air yang masuk dalam tubuh kita itu terbatas. Biasanya karena jumlah yang diminum sedikit gitu ya, atau malah mengkonsumsi minuman yang terlalu tinggi gula gitu. Akhirnya
secara kebutuhan itu lebih tinggi. Jadi mengalami namanya dehidrasi. Nah, ada beberapa level daripada dehidrasi yang mana kalau kita kelompokkan gitu ya, itu ada tanda-tanda yang bisa kita lihat. Yang mana ini merupakan dampak buruk daripada kekurangan cairan atau kurang minum. Atau kalau kita bilang tadi bahasanya dehidrasi. Dan ini levelingnya tergantung dari seberapa parah kurang cairan itu bisa terjadi gitu ya. Yang pertama, yang paling ringan ketika kita mengalami kekurangan minum itu adalah terjadinya atau timbulnya rasa haus. Jadi kalau kita haus, itu artinya kita sudah mengalami kekurangan cairan. Tapi memang itu level paling rendah. Sehingga kalau orang haus, itu harus minum. Ya, dan minumnya memang sangat diutamakan minum air putih. Gitu ya. Karena kalau minum minuman bergula itu nanti bisa jadi malah bikin haus. Lalu tahapan selanjutnya, ini ada sekitar 11 level. Ya. Tapi secara umum, bisa mengganggu ya, bisa mengganggu konsentrasi ya, bisa ada muncul rasa haus yang haus banget kalau bahasa kita ya, haus banget, terus ada juga mengganggu bagaimana aktivitas fisik kita gitu ya, dan juga akhirnya tadi karena salah satu fungsinya itu menjaga atau mengatur suhu tubuh, maka suhunya itu juga tidak terjaga dengan baik, yang mana secara umum akhirnya kalau itu terjadi secara terus-menerus bisa mengalami ketidakmampuan tubuh ya dalam, kalau bahasanya apa ya, sirkulasi di darah kita, karena kan kekurangan cairannya parah sekali dan bisa jadi mengalami kerusakan organ tertentu seperti ginjal. Cuman memang itu terjadi kalau memang lama banget. Tapi kalau teman-teman nih ya, kalau memang sudah merasa haus, jangan sampai nunggu haus banget gitu ya. Jadi kalau memang udah haus, langsung aja diminum. Tapi kalau bisa sebelum haus, minumlah gitu ya, sesering mungkin. Begitu, Mbak Amabel. Baik, Pak. Berarti sebenarnya efek yang ditimbulkan kalau kita tidak memenuhi kebutuhan air dalam tubuh kita itu bisa terganggu konsentrasinya, terus mengganggu aktivitas fisik kita juga, dan suhu tubuh kita itu tidak terjaga dengan baik ya, Pak. Wah, ternyata bahasan kita ini seru banget ya, Cak. Wah, iya jelas, Kak. Benar banget ini. Pak, kan kita sering dengar ya, banyak mitos dan fakta mengenai air putih. Nah, Pak, kita bakal tanya ini beberapa mitos atau fakta tentang air putih. Yang pertama itu, kan kita sering dengar ya, bahwa air putih itu bisa menurunkan berat badan. Apakah itu termasuk mitos atau fakta ya, Pak? Dan apakah dampak bagi tubuh kita? Baik, terima kasih Mbak Lisa. Ya memang ini menarik ya, karena banyak dibahas di kalangan remaja ya, atau orang-orang yang memang fokus dalam penurunan berat badan. Jadi yang perlu garis bawah pertama adalah kaitannya dengan berat badan ya, naik turunnya itu tergantung dari yang namanya keseimbangan energi Mbak Lisa. Jadi berapa energi yang masuk dan berapa energi yang keluar. Ya, yang mana kalau kita tidak kontrol dengan baik, maka akan menyebabkan naiknya berat badan itu. Karena ada kelebihan intake energi yang masuk. Lalu apa hubungannya dengan air putih? Nah, kaitannya dengan air putih ya, ketika seseorang mengkonsumsi air putih itu tergantung ya jenis air putihnya. Tetapi kalau memang dikonsumsi tanpa menambahkan gula ya, tanpa menambahkan atau tambah-tambahan lain yang akhirnya menimbulkan asupan energi, maka itu akan bisa saja berdampak dalam kenaikan berat badan. Tetapi kalau hanya air putih saja ya, maka itu bisa membuat efek kenyang di dalam tubuh kita karena terisi dengan air ya, tetapi secara intake energinya itu kan, karena air itu kan nol energi ya, jadi memang minim energi. Jadi kalau misalnya ditanya apakah bisa berpengaruh, ya. Cuman memang kita harus garis bawahi, jangan sampai kita hanya minum air putih saja dalam sehari atau beberapa hari atau dalam sebulan seterusnya. Karena apa? Ya air itu kandungannya ya air gitu ya, tapi tidak ada kandungan zat gizi lain. Sehingga untuk memenuhi itu tetap konsumsilah makanan yang beragam, cuman memang harus diatur keragamannya. Jadi seringkali juga orang itu mengatur kapan minumnya, yaitu misalkan ada orang mau mengatur
atau mengurangi asupan makanannya itu biasanya minum sebelum makan, sehingga sudah ada efek kenyang, jadi makannya itu nggak terlalu banyak. Itu kadang-kadang seperti itu. Tapi memang tidak semuanya nyaman dengan pola seperti itu ya. Jadi ya ketika ditanya apakah berdampak, ya, cuman memang tadi jangan hanya mengkonsumsi air putih saja. Karena kita nggak cukup air putih, jadi harus ditambah dengan makanan yang lain. Seperti itu, Mbak Eliza ya. Jadi konsumsi air putih yang cukup, kalau memang tujuannya untuk diet, silakan, tetapi jangan hanya air putih, karena tubuh kita perlu zat gizi lain. Nah, teman-teman, berarti fakta ya, karena air kandungannya hanya air, tetapi kita juga tidak boleh hanya mengkonsumsi air saja, kita harus mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Oke, kita masuk ke mitos atau fakta yang kedua. Udah kayak di infotainment gitu ya, Pak ya? Jadi mitos atau fakta yang kedua adalah minum banyak air putih dapat melembabkan kulit. Nah, ini buat cewek-cewek nih, Pak. Kan banyak yang suka ngomong, minum air putih yang banyak deh, biar kulit itu bagus, kulitnya lembab. Nah, itu tuh bener nggak sih, Pak? Baik, ya. Nggak cuma cewek-cewek ya, Mbak Mabil ya, cowok-cowok juga. Nanti kalau cowok-cowok enggak, kulitnya nggak bagus, nanti nggak ada yang mau lagi sama dia ya. Iya, betul. Baik, jadi perlu kita ketahui bahwa tadi ya, air itu sangat penting untuk tubuh kita, untuk fungsi atau menjalankan organ-organ tubuh kita. Dan sekitar 50-70% tubuh manusia itu terdiri dari air. Ya, komposisinya tergantung dari jenis usia, tetapi memang rata-rata segitu. Jadi memang air ini dalam tubuh kita itu sangat tinggi untuk proporsinya, sehingga harus dipenuhi dengan jumlah yang cukup. Nah, ketika kita mengalami kekurangan cairan dalam tubuh yang lama, yang kalau kita tadi bilang itu namanya apa? Dehidrasi, ya. Maka tubuh itu akan mengalami kesulitan dalam mengatur ya metabolisme yang ada di dalam tubuh. Nah, cuman sebelum masuk ke tahapan paling parah, tadi kan ada banyak sekali levelnya ya. Itu salah satu dampak yang bisa muncul itu adalah di kulit, yang mana ketika kulit itu kekurangan cairan, maka kulit itu akan kering gitu ya, dan mudah mengalami iritasi. Jadi memang salah satu manfaat ya mengkonsumsi air yang cukup, salah satunya adalah menjaga kelembapan optimal dari sel-sel yang ada di kulit, sehingga memang nanti secara kalau nampak fisik ya itu dibilang bahwa kulitnya lembab, kulitnya bagus gitu ya. Dan salah satu sebabnya memang tadi karena cukupnya minum air putih. Jadi kalau kita kurang minum tuh kulit itu juga akan kering ya, kusam dan mudah mengalami iritasi. Begitu Mbak Mabel. Jadi memang kalau ditanyakan apakah berdampak, iya. Jadi memang harus minum yang cukup. Berarti fakta nih apa ya? Nah, buat cewek-cewek dan cowok-cowok deh ya Pak ya berarti ya. Cewek-cewek dan cowok-cowok ya. Cewek-cewek dan cowok-cowok nih. Kalau misalkan mau kulitnya lembab, nggak gampang iritasi, itu minum air putih yang banyak. Jadi nggak cuma pakai skincare doang ya Pak, tapi air putih juga berpengaruh ya Pak. Iya, namanya water care ya, bukan skincare. Oh iya betul, ya. Water care. Wah, seperti itu ya Pak. Oke nih Pak, kita lanjut ke mitos fakta yang ketiga. Nah, Pak, kan kita sering baca nih di beberapa artikel mengenai air putih. Katanya bisa membersihkan racun Pak di dalam tubuh. Apakah itu termasuk mitos atau fakta sih Pak? Baik, ini kita bisa definisikan ya, racun yang dimaksud itu apa gitu ya Mbak Elisa ya. Karena kan di tubuh kita itu kan kalau kita bahasanya gitu ya, racun itu kan tidak hanya sesuatu yang masuk terus misalkan kayak tikus itu ada racun tikus itu kan masuk langsung berdampak, kan nggak seperti itu. Jadi ada juga barang zat-zat berbahaya yang dihasilkan oleh tubuh kita yang seringkali akan dikeluarkan oleh tubuh kita ya melalui organ-organ tertentu yang kita bilang namanya organ ekskresi. Salah satu yang berperan itu adalah air memang. Contohnya apa? Keringat gitu ya. Keringat itu harus keluar. Kalau ditahan itu biasanya kalau kita nggak bisa berkeringat rasanya kan nggak nyaman ya. Sama nih kalau kayak kita mau punya perasaan nggak disampaikan kan nggak nyaman ya. Seperti itu. Jadi
Itu salah satu contoh. Yang kedua juga ada sistem ekskresi misalkan via ginjal gitu ya. Yang kalau kita bilang itu keluarnya ada namanya urin gitu ya. Jadi apa dampaknya ketika kita mengalami kekurangan cairan, maka proses-proses itu, metabolisme untuk pengeluaran zat-zat yang berbahaya tadi atau yang sudah tidak digunakan oleh tubuh, yang kalau kita bilang juga racun gitu ya, itu tidak akan optimal. Sehingga proses pengeluaran itu terganggu, apa yang terjadi? Ya kesehatan kita juga akan terganggu. Jadi apakah benar? Ya benar. Sehingga memang sangat disarankan untuk meminum air putih dengan jumlah yang cukup. Ya, begitu Mbak Lisa. Jadi kalau ditanya apakah benar bisa membantu dalam membersihkan racun, ya, tetapi tadi ya racunnya itu bukan hanya racun yang masuk ke tubuh kita gitu ya. Karena kan ada juga zat-zat berbahaya yang harus dikeluarkan, yang kalau tidak dikeluarkan itu nanti juga akan beracun atau berbahaya buat kita. Jadi salah satu caranya dengan mengkonsumsi air putih yang cukup. Wah, seperti itu ya Pak. Berarti fakta nih, itu tuh racunnya bisa berupa keringat gitu ya Pak, dikeluarkan secara ekskresi dari dalam tubuh Pak. Baiklah, sudah sampai nih Pak kita di penghujung podcast kali ini. Nah, sebelum kita mengakhiri podium kali ini, kita persilakan dulu kepada Pak Irul untuk menyampaikan closing statement terkait pentingnya air putih bagi kesehatan tubuh kita. Monggo Ya. Pak. Baik, terima kasih. Nah, sebelum masuk ke closing statement, ada satu lagi yang sering dibahas Mbak Elisa sama Mbak Amabel, yaitu minum air dingin bisa menyebabkan gendut. Nah, itu kan kita juga kadang-kadang mendengar ya, benar nggak sih gitu ya. Jadi sebagai gambaran, suhu yang masuk ke dalam tubuh kita, ya segala jenis makanan, minuman itu nanti tubuh akan menyesuaikan dengan suhu tubuh kita. Sehingga memang ada proses penyesuaian nanti yang terjadi. Jadi kalau ditanya, dibilang bahwa suhu dingin akan membekukan lemak atau yang itu salah, hoax gitu ya. Yang benar adalah terjadi penyesuaian pada suhu tubuh sehingga ketika sudah sampai di dalam tubuh itu suhu akan normal, suhunya akan sesuai dengan suhu tubuh kita. Cuman memang seringkali ada kondisi di mana kita memerlukan mengkonsumsi air dengan suhu yang dingin atau kalau bahasa kita suhunya sejuk gitu ya. Dalam rangka apa? Kalau bahasanya itu untuk menurunkan. Kalau orang bilang itu kayak core temperature ya atau temperatur tubuh kita. Misalkan nih saya habis olahraga itu kan badan condong ke panas. Nah, itu seringkali kita minum yang suhunya agak rendah untuk kondisinya jadi nyaman lagi. Itu sering dipakai. Tapi memang kalau masalah gemuk sekali lagi kembali yang tadi di awal bahwa mengkonsumsi air saja tanpa ditambah dengan gula, tanpa ditambah dengan lemak atau minyak atau yang lain, ya, secara asupan energi itu tidak berpengaruh ke kenaikan berat badan. Tetapi kalau minum air putihnya ditambah gula 2 sendok, 3 sendok itu bisa meningkatkan berat badan. Jadi dari sini kita bisa katakan bahwa meminum air putih itu sangat penting sekali. Ya, bahkan mungkin kalau kemarin nih ya Mbak Elisa, Mbak Amabel itu melihat di salah satu gelaran sekarang lagi Euro ya. Mungkin kalau yang suka bola kan tiap malam begadang ya. Nanti malam juga ada ini lagi pertandingan lagi. Kita bisa lihat bahwa konsumsi air putih itu penting. Tidak hanya untuk atlet, tetapi untuk kita semua. Dan tadi sudah dijelaskan banyak sekali fungsinya. Jadi jangan lupa cukupi air putih dengan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan kita. Ketika aktivitas kita tinggi, maka cukupilah dengan jumlah sesuai dengan aktivitas kita. Kalau memang nggak terlalu tinggi, ya maka minimal paling tidak 8 gelas lah sehari. Jangan sampai kurang. Demikian dari saya, Mbak Elisa, Mbak Amabel. Baik, wah closing statement yang sangat luar biasa nih Pak. Terima kasih banyak ya Pak sudah mau menjadi narasumber kita di podcast kali ini. Semoga podcast kali ini bisa bermanfaat bagi Sobat Gizi semuanya, terutama kaum milenial nih. Dicatat, yang masih suka males minum air putih abis nonton podcast ini, jangan ada yang males lagi ya, karena air putih itu ternyata banyak banget manfaatnya buat tubuh kita. Betul nggak, Cak? Bener banget itu Kak, karena kan air putih secara kan bisa mengolah metabolisme tubuh kita nih. Nah, kita udah sampai nih Kak dari penghujung acara dari podcast kita kali ini.
Nah, buat teman-teman semua, jangan lupa nantikan podium episode selanjutnya dengan berbagai informasi menarik lainnya di Instagram @giziustahid serta Spotify Podium. Sekian dari kami, aku Ica, Kak Amabel, dan Pak Irul pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.